Selamat datang di video pembelajaran getaran harmonis. Kompetensi dasar yang akan dipelajari melalui video ini adalah KD 3.11, yaitu menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 5 poin pencapaian kompetensi dasar sebagai berikut. Saat masih kecil, kita seringkali memainkan berbagai macam permainan di taman bermain. Salah satunya adalah mainan ayunan. Saat bermain ayunan, kita akan berayun bolak-balik dari depan ke belakang secara terus-menerus, sehingga membentuk suatu lintasan yang sama. Gerakan ini merupakan salah satu contoh dari getaran harmonis. Lalu, apa itu getaran harmonis? Getaran harmonis merupakan suatu gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan yang terjadi secara kontinu atau terus-menerus. Contoh dari getaran harmonis adalah getaran pada bandul atau pendulum dan getaran pada pegas. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh aplikasi dari getaran harmonis terdapat pada jam bandul, metronom, spring bed, mainan ayunan, peredam kejut pada kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi. Pada getaran harmonis, kita akan mengenal beberapa istilah, seperti titik keseimbangan, yaitu posisi awal benda atau posisi saat benda diam. Lalu ada simpangan, yaitu posisi benda saat sedang melakukan gerak harmonis dengan sudut fase theta terhadap titik seimbang. Dan amplitudo, yaitu simpangan terjauh benda. Benda yang bergetar harmonis disebut mengalami satu getaran jika benda bergerak dari titik awal lalu kembali lagi ke titik awal melalui titik keseimbangannya. Getaran akan mempunyai periode, yaitu waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran, dan frekuensi, yaitu banyak getaran yang terjadi dalam satu periode. Pertama, kita akan membahas getaran harmonis sederhana pada pegas. Sebuah pegas yang diberi gaya akan cenderung kembali ke posisi awalnya. Hal ini disebabkan karena adanya gaya yang disebut gaya pemulih. Besarnya gaya pemulih sama dengan gaya pegas, yang dirumuskan sebagai Fp sama dengan negatif Kx. Dengan Fp merupakan gaya pemulih, satuannya Newton, K merupakan konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan X merupakan pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah gaya pemulih selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Periode getaran pada pegas dirumuskan sebagai T sama dengan 2pi akar M per K, sedangkan frekuensinya dirumuskan sebagai F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 2pi akar K per M, di mana T besar merupakan periode, satuannya sekon, F merupakan frekuensi, satuannya hertz, dan M merupakan massa benda, satuannya kilogram. Yang kedua adalah getaran harmonis sederhana pada pendulum. Sebuah pendulum sederhana terdiri dari bandul yang digantungkan pada tali tidak terekam dan gesekan udara yang diabaikan. Gaya pemulih pada pendulum adalah gaya total pada bandul yang besarnya sama dengan komponen beratnya, yaitu Fp sama dengan negatif Mg sin theta. Dengan Fp merupakan gaya pemulih, satuannya Newton, M merupakan massa bandul, satuannya kilogram, G merupakan percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat, dan theta merupakan sudut simpangan. Pendulum akan mengalami gerak harmonis sederhana jika nilai sin theta sangat hampir sama dengan theta, ketika sudutnya ditentukan dalam radian, atau theta kurang dari 10 derajat. Periode getaran pada pendulum dirumuskan sebagai T sama dengan 2pi akar L per G, sedangkan frekuensinya dirumuskan sebagai 1 per 2pi akar G per L. Di mana T besar merupakan periode, satuannya sekon, F merupakan frekuensi, satuannya hertz, dan L merupakan panjang tali, satuannya meter. Getaran harmonis menghasilkan beberapa persamaan. Persamaan ini diperoleh dengan memproyeksikan gerak benda yang bergerak harmonis dengan gerak melingkar beraturan pada sumbu X atau Y.
Persamaan yang pertama adalah persamaan simpangan, yang dirumuskan sebagai Y sama dengan A sin theta sama dengan A sin omega T, dengan theta merupakan sudut fase. Jika partikel mula-mula berada pada posisi sudut theta 0, maka persamaan simpangannya menjadi Y sama dengan A sin omega T plus theta 0, dengan omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi per T. Y merupakan simpangan, satuannya meter, A merupakan amplitudo, satuannya meter, T besar merupakan periode, satuannya sekon, omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per second, dan T kecil merupakan waktu, satuannya second. Getaran harmonis akan mempunyai sudut fase, dan beda fase. Sudut fase merupakan sudut yang ditempuh benda saat bergetar dalam fungsi sinus, yang dirumuskan sebagai theta sama dengan omega T plus theta 0, atau theta sama dengan 2pi T per periode plus theta 0, atau theta sama dengan 2pi V. Fase getaran merupakan sudut fase yang ditempuh tiap satu putaran. Dirumuskan sebagai V sama dengan T per periode plus theta 0 per 2pi. Sedangkan beda fase merupakan selisih antara satu fase dengan fase lain, yang dirumuskan sebagai delta V sama dengan V2 kurangi V1, atau delta V sama dengan T2 kurangi T1 per periode, sama dengan delta T per periode. Persamaan getaran harmonis yang kedua adalah kecepatan, yang merupakan turunan pertama dari simpangan, sehingga V sama dengan D per dt A sin omega T plus theta 0, sama dengan omega A cos omega T plus theta 0. Kecepatan maksimum dicapai saat fungsi kosinus sama dengan 1, sehingga Vmax sama dengan omega A. Persamaan ketiga adalah percepatan, yang merupakan turunan pertama dari kecepatan, atau turunan kedua dari simpangan, sehingga A sama dengan D per dt omega A cos omega T plus theta 0, sama dengan negatif omega kuadrat A sin omega T plus theta 0. Percepatan maksimum dicapai saat besar simpangan sama dengan amplitudonya, sehingga Amax sama dengan negatif omega kuadrat kalikan A. Semua benda pasti memiliki energi, begitu pula benda yang bergetar harmonis. Energi pada getaran harmonis terdiri dari energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Pertama, kita akan membahas tentang energi potensial. Energi potensial dimiliki benda yang bergerak harmonis karena simpangannya. Persamaan energi potensial pada getaran harmonis dirumuskan sebagai EP sama dengan setengah KY kuadrat sama dengan setengah K A sin omega T kuadrat, sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Energi potensial akan bernilai maksimum saat fungsi sinus sama dengan 1, atau saat benda berada di amplitudo. Sehingga besar energi potensial maksimum adalah setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak harmonis sederhana karena kecepatannya. Besar energi kinetik dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah MV kuadrat, di mana V merupakan kecepatan, sehingga EK sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T. Atau EK sama dengan setengah K A kuadrat min Y kuadrat, atau setengah M omega kuadrat A kuadrat min Y kuadrat. Energi kinetik maksimum pada gerak harmonis dicapai ketika fungsi kosinus sama dengan 1, atau benda berada di titik seimbang. Sehingga EK max sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Yang ketiga adalah energi mekanik.
yaitu energi total benda yang bergerak harmonis atau jumlah energi kinetik dan energi potensialnya. Sehingga persamaan energi mekaniknya adalah EM sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Besar energi mekanik maksimum sama dengan energi potensial maksimum dan energi kinetik maksimum, yaitu setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Dengan menggunakan persamaan energi sebelumnya, kita dapat menentukan kecepatan benda yang bergetar harmonis. Yang pertama adalah kecepatan maksimum benda. Untuk menghitung kecepatan maksimum benda yang bergetar harmonis, dapat dilakukan dengan menyamakan persamaan energi kinetik dan energi mekanik sebagai berikut. Sehingga didapatkan persamaan kecepatan maksimum benda, yaitu Vmax sama dengan A akar K per M. Yang kedua adalah kecepatan benda di titik sembarang. Kecepatan ini dihitung dengan menggunakan persamaan kekekalan energi mekanik sebagai berikut. Sehingga didapatkan persamaan kecepatan benda yaitu V sama dengan akar K per M A kuadrat min Y kuadrat sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda bermassa 300 gram bergetar sesuai dengan persamaan X sama dengan 0,38 sin 6,5 T, di mana X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan amplitudo, frekuensi, periode, total energi, dan energi kinetik dan energi potensial saat X sama dengan 9 cm. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama, identifikasi terlebih dahulu apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Kemudian, sesuaikan satuannya. Lalu, kita cari berapa nilai amplitudonya. Kita telah mengetahui bahwa persamaan simpangan adalah A sin omega T. Maka dari persamaan simpangan di soal, dapat disimpulkan bahwa amplitudonya adalah 0,38 meter. Pertanyaan kedua adalah frekuensi. Karena percepatan sudut atau omega sudah diketahui nilainya di persamaan simpangan, maka frekuensi dapat dicari menggunakan persamaan kecepatan sudut, yaitu omega sama dengan 2πf, sehingga f sama dengan 1,03 Hz. Yang ketiga adalah periode. Periode sama dengan 1 per f, maka periodenya sama dengan 0,967 sekon. Kemudian kita cari energi yang ada pada benda tersebut. Yang pertama adalah energi mekanik. Gunakan persamaan EM sama dengan setengah KX kuadrat, dengan X sama dengan omega A. Maka EM-nya sama dengan setengah kali 0,3 kali 6,5 kali 0,38 dikuadratkan. Maka energi mekaniknya didapatkan 0,92 Joule. Selanjutnya adalah energi potensial. Gunakan persamaan EP sama dengan setengah KX kuadrat, dengan K sama dengan M omega kuadrat. Sehingga energi potensialnya menjadi sama dengan 0,0513 Joule sama dengan 5,1 kali 10 pangkat negatif 2 Joule. Terakhir adalah energi kinetik. Karena kita sudah mengetahui besar energi mekanik dan energi potensial, maka kita dapat mengetahui besar energi kinetiknya dengan mencari selisih antara energi mekanik dan energi potensial. Sehingga didapatkan besar energi kinetik yaitu 0,86 Joule. Untuk meningkatkan pemahaman tentang materi getaran harmonis, silahkan kerjakan beberapa latihan soal sebagai berikut.